Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Stianti, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Produksi Pertanian pada program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada perkuliahan Manajemen Produksi Pertanian kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dari manajemen produksi. Namun demikian, kita perlu mengulang sedikit, mereview tentang konsep atau pengertian dari manajemen yang sudah dipelajari pada semester sebelumnya. Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi melalui berbagai kegiatan, dapat dibedakan menjadi kegiatan perencanaan ataupun planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Manajemen dapat juga diartikan sebagai seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan. Manajemen produksi pada dasarnya merupakan usaha-usaha untuk mengelola sumber daya, faktor produksi ataupun bahan-bahan terdiri dari tenaga kerja, bahan baku, mesin, peralatan, dan sebagainya melalui proses transformasi dari bahan mentah menjadi output atau luaran yang bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, orang yang menjalankan fungsi manajemen di bidang produksi kita sebut sebagai manajer produksi, di mana manajer produksi mempunyai tugas mengarahkan berbagai masukan-masukan tadi diproses melalui transformasi menjadi output berupa barang dan jasa tentunya dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat sesuai dengan permintaan konsumen. Fungsi dari manajemen dalam produksi bisa kita bedakan, yaitu fungsi perencanaan meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi, perencanaan peralatan, mesin, dan juga perencanaan sumber daya lainnya. Kemudian untuk pengorganisasian meliputi penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia untuk mendukung proses produksi termasuk wewenang dan tanggung jawabnya. Fungsi yang ketiga adalah pengarahan. Di sini meliputi kegiatan untuk memimpin, memotivasi karyawan agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan job yang diberikan. Sedangkan fungsi manajemen dalam produksi yang keempat adalah pengawasan. Di sini meliputi kegiatan untuk mengawasi agar kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan standarnya sehingga tujuan dari kegiatan itu bisa tercapai. Nah, di sini kami tampilkan bagian tentang manajemen produksi. Pada bagian ini akan terlihat, dapat kita lihat ada 3 komponen dalam manajemen produksi. Yang pertama adalah input ataupun masukan, yang kedua adalah proses transformasi, dan yang ketiga adalah luaran atau output yang bisa berupa barang ataupun jasa. Akan saya jelaskan satu persatu dari komponen tersebut. Yang pertama input ataupun masukan. Ada 2 macam input. Yang pertama adalah masukan ataupun input yang berupa bahan baku, tenaga kerja, alat-alat, fasilitas, tanah, energi, manajemen, informasi, baik informasi dari luar seperti jumlah penduduk, jumlah pelanggan, pendapatan pelanggan itu sangat penting. Itu sebagai masukan yang pertama. Kemudian masukan yang kedua tidak kalah pentingnya yaitu masukan yang bersifat khusus, yaitu merupakan umpan balik dan partisipasi pelanggan atau kita sebut sebagai feedback. Ya, di sini informasi atau feedback ini bisa pada proses produksi maupun pada hasil yang dapat berguna untuk memperbaiki proses maupun hasil produksinya. Kemudian proses transformasi. Di sini terdapat banyak atau beberapa proses transformasi yang dapat diberikan contoh, di mana yang pertama adalah mengubah bentuk fisik. Di sini terjadi pada industri pengolahan. Kemudian memindahkan di sini pada jasa-jasa transportasi, misalnya kereta api, pesawat, dan sebagainya. Sekarang di sini pada industri money changer.
kemudian menyimpan dan meminjamkan, ini dilakukan oleh bank, misalnya bank memberikan pinjaman dan menerima tabungan dari konsumen. Kemudian memeriksa, misalnya dalam hal ini dokter, perawatan, misalnya salon kecantikan, informasi adalah industri-industri terkait dengan informasi, misalnya televisi, majalah, dan koran. Kemudian ada fungsi yang lain yaitu mendidik, misalnya adalah perguruan tinggi, lembaga-lembaga untuk bimbingan, kemudian reparasi, misalnya adalah bengkel, membersihkan, di sini bisa usaha-usaha laundry, dan konsultasi bisa konsultasi terkait dengan bisnis maupun konsultasi masalah kejiwaan. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen produksi pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mengelola, ada garis bawah di sini adalah mengelola secara optimal input-input atau masukan berupa tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan sebagainya untuk diolah dalam suatu proses transformasi menjadi output ataupun luaran yang bisa berbentuk barang ataupun jasa sesuai dengan keinginan atau untuk memenuhi kebutuhan manusia selaku konsumen. Nah, demikian untuk materi tentang konsep dasar dari manajemen produksi pertanian. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.